4 fakta jumlah gol Cristiano Ronaldo usai cetak hat-trick di Al Nassr. Carlo Ancelotti jadi kandidat pelatih timnas Brazil. Manchester City bermasalah. Barcelona ambil langkah rekrut suksesor Sergio Busquets. Inter Milan siap buka negosiasi dengan Chelsea demi Romelu Lukaku, tetapi dengan setengah harga. Chelsea sepakat pinjamkan Pierre-Emerick Aubameyang ke Los Angeles FC. Empat fakta jumlah gol Cristiano Ronaldo usai cetak hat-trick di Al Nassr. Cristiano Ronaldo tiba-tiba menggila. 4 gol disarankannya ketika membela Al Nassr pada pekan ke-16 Liga Arab Saudi 2022-2023. Hat-trick itu diciptakan saat Al Nassr bertandang ke markasnya Al Wehda, King Abdul Aziz Sport City Stadium pada Jumat 10 Februari 2023 waktu Indonesia Barat. Alhasil, Al Nassr menang telak 4-0 atas Al Wehda. Sejumlah fakta menarik dan mencengangkan mengiringi keberhasilan Ronaldo menciptakan gol sebanyak itu dalam satu pertandingan. Usianya yang sudah 37 tahun seperti bukan kendala sama sekali. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik mengenai gol Ronaldo yang sudah diciptakan selepas mencetak hat-trick. Cetak 4 gol. Ronaldo sempat mengalami start buruk bersama Al Nassr. Dalam 2 laga awal, dua-duanya tidak berhasil mencetak gol. Bahkan di laga kedua, Al Nassr terpaksa tumbang dari Al Ittihad 1-3 di Piala Super Arab Saudi. Baru di pertandingan ketiga, Ronaldo mencetak gol perdana dari titik putih untuk menyelamatkan Al Nassr dari kekalahan atas Al Fateh 2-2. Lalu di laga keempat, Ronaldo menggila dengan mencetak 4 gol ke gawang Al Wehda 4-0. Dengan begitu, Ronaldo hanya perlu 4 pertandingan untuk mencetak total 5 gol bersama Al Nassr. Dirinya juga memastikan telah mengoleksi 5 gol dari hanya 3 pertandingan liga, 503 gol. Gol keempatnya itu memastikan Ronaldo telah mencapai 503 gol di liga sepanjang karir profesionalnya. Apalagi jika mengingat kondisinya yang sudah dimakan umur, tetapi insting tajamnya tidak lengkang oleh waktu. Sebagai perbandingan, Lionel Messi tertinggal cukup jauh di belakang rivalnya. Messi baru mencapai total 490 gol di liga, hat-trick ke-61. Sebelum mencapai 2 fakta tadi, Ronaldo yang baru mencetak hat-trick saja sebetulnya sudah menciptakan rekor yang luar biasa. Ronaldo saat ini telah mencatatkan total 61 hat-trick selama karir profesionalnya. Dan hat-trick itu terbagi rata di 2 periode usianya, yaitu sebelum dan sesudah usia 30. Ronaldo telah mencapai total 30 hat-trick sebelum usia 30. Tetapi bisa mencatatkan 31 hat-trick sudah melewati usia 30. Ini menunjukkan kemampuan Ronaldo seperti tidak hilang seiring terus bertambahnya usia. 14 tahun beruntun cetak hat-trick. Ronaldo tidak berhenti mencetak hat-trick di setiap tahunnya. Dengan hat-trick yang baru saja dibuatnya di tahun 2023, maka Ronaldo tercatat sudah 14 tahun beruntun berhasil mencetak setidaknya 1 kali hat-trick. Capaian ini masih bisa bertambah panjang. Kontrak Ronaldo di Al Nassr masih ada sampai musim depan yang memungkinkan dirinya mengulang capaian menakjubkan di tahun 2024. Carlo Ancelotti jadi kandidat pelatih timnas Brazil. Timnas Brazil menemukan satu lagi kandidat yang dianggap layak mengisi kursi kepelatihan. Sosok tersebut adalah Carlo Ancelotti, manajer yang sekarang masih menjabat di Real Madrid. Kursi kepelatihan timnas Brazil memang sedang kosong pada pasca Piala Dunia 2022. Tite yang menjabat sebelumnya mengundurkan diri karena hanya mampu mengantarkan Brazil hingga perempat final. Selepas itu, Federasi Sepak Bola Brazil memilih nama-nama yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Pelatih-pelatih kelas dunia dikabarkan jadi target utama. Profil Ancelotti dinilai cocok untuk jadi juru taktik Neymar dan kawan-kawan.
Pengalamannya mengantarkan banyak tim juara di berbagai ajang dan kemampuan manajemen pemain bintang. Dekat dengan pemain Brazil. Laporan dari Globesport menjelaskan, pertimbangan CBF memasukkan nama Ancelotti sebagai kandidat adalah karena kedekatannya dengan sejumlah pemain Brazil. Tidak perlu jauh-jauh, skuad Madrid saat ini dihuni oleh sejumlah pemain Brazil. Sebagian besar adalah pemain utama di dalam tim. Vinicius Junior dan Rodrigo adalah mesin gol Madrid di kedua sayap. Di jantung pertahanan ada Eder Militao. Tidak hanya itu, Ancelotti juga pernah mengasuh Casemiro dan Richarlison. Dengan kata lain, pelatih berusia 63 tahun itu tidak akan asing jika menjadi pelatih Brazil. Tunggu akhir musim. Kendati begitu, laporan yang sama menjelaskan tawaran resmi CBF kepada Madrid baru akan dilakukan di akhir musim 2022-2023. Mereka akan melakukannya begitu musim ini berakhir. Tepat di momen itu, kontrak Ancelotti hanya tinggal setahun lagi. CBF menilai itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan pendekatan dengan Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Sembari menunggu waktu tersebut, Brazil diyakini akan menggunakan jasa Ramon Menezes, pelatih timnas Brazil U20 sebagai pelatih intertim di tim senior. Tertarik bergabung. Ketertarikan timnas Brazil ternyata mendapat sambutan positif dari Ancelotti. Sang manajer dikabarkan juga tertarik untuk mencoba pengalaman jadi pelatih timnas. Walaupun Ancelotti sempat mengungkapkan rasa hormatnya kepada Madrid, ia diyakini tidak akan meninggalkan posnya sampai kontraknya benar-benar habis atau diputus oleh Real Madrid. Komitmennya di Madrid, ia akan jadi jantung utama bagi CBF untuk mau menangani timnas Brazil. Manchester City bermasalah. Barcelona ambil langkah rekrut suksesor Sergio Busquets. Masalah yang dihadapi Manchester City di Liga Inggris membuat klub raksasa Liga Spanyol Barcelona di bursa transfer musim panas 2023. Masalah besar melawan operator Liga Inggris membuat Manchester City kabarnya mulai dihantui eksodus dengan beberapa pemain akan hengkang. Seperti diketahui, Manchester City belakangan tengah menghadapi masalah finansial dengan terungkapnya sejumlah masalah pada 2011 lalu. Seperti dilaporkan, beberapa pemain The Citizen seperti Ilkay Gundogan dan Fernando Silva, ada dua pemain lain yang disebut bisa didatangkan Barcelona. Pasalnya, dua pemain ini telah dipantau oleh pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, dan sudah sesuai dengan apa yang diperlukan dalam strategi tim. Kabarnya, satu dari dua pemain yang dimaksud adalah Rodri yang sudah diidam-idamkan Barcelona dalam beberapa waktu belakangan. Bahkan seperti dilansir dari Mundo Deportivo, minat Barcelona kepada Rodri kabarnya sudah dimulai di bursa transfer musim panas 2022 lalu. Rodri sendiri didatangkan Manchester City pada 2019 dengan dana 63 juta pound dari Atletico Madrid. Sejak saat itu, Rodri menjadi pemain penting di skuad Pep Guardiola yang belakangan kerap kali diganggu klub lainnya, yaitu Liverpool hingga Arsenal di Liga Inggris. Bahkan, gelandang yang satu ini menjadi pemain yang kerap kali turun bersama Manchester City dan menjadi perusak pola penyerangan lawan. Inter Milan siap buka negosiasi dengan Chelsea demi Romelu Lukaku, tetapi dengan setengah harga. Inter Milan siap melakukan negosiasi dengan Chelsea demi mendapatkan kembali Romelu Lukaku di musim depan. Romelu Lukaku masih menjalani masa peminjaman di Inter Milan sejak Juni 2022 dari Chelsea. Sebelumnya, Lukaku bermain untuk Inter Milan dari 2019 hingga 2021. Ia menyumbangkan 64 gol dari 95 penampilan lintas kompetisi. Ex penyerang Everton dan Manchester United itu juga membantu Nerazzurri memenangi Liga Italia musim 2020-2021. Romelu Lukaku lalu pindah ke Chelsea pada musim panas 2021 dengan nilai transfer 97,5 juta pounds. Nilai itu setara dengan 1,7 triliun rupiah. Namun perjalanan karir Lukaku bersama The Blues tidak mulus, terutama setelah melakukan wawancara dengan Sky Sport Italia.
Pemain berusia 28 tahun itu mengaku tidak bahagia dengan situasinya di klub London Barat tersebut. Ia mengaku tidak cocok dengan permainan yang dibawa pelatih Chelsea saat itu, Thomas Tuchel. Lukaku juga tidak menutup-nutupi keinginannya kembali ke Inter Milan. Konsekuensi untuk Lukaku jelas, Thomas Tuchel sempat mencoretnya dari daftar skuad Chelsea. Kendati sudah meminta maaf, nasib Lukaku seolah ditentukan dari wawancara dengan Sky Sport. Ia kehilangan tempat di Stamford Bridge dan dipinjamkan ke Inter Milan. Beruntung bagi Lukaku, Inter Milan berminat ingin mempertahankannya lebih lama. Menurut berita yang beredar menyebutkan, manajemen klub rival kota AC Milan itu siap bernegosiasi dengan Chelsea. Hanya saja, Inter Milan mencari opsi untuk menambah masa peminjaman Lukaku, alih-alih menyodorkan kontrak permanen. Manajemen La Benemata ingin meminjam Romelu Lukaku untuk musim 2023-2024. Mereka juga berniat menegosiasikan biaya yang harus dikeluarkan. Inter Milan harus merogoh kocek 8 juta euro atau sekitar 130 miliar plus tambahan 3 juta euro atau sekitar 48 miliar untuk meminjam Lukaku selama setahun. Nah, Inter Milan ingin biaya tersebut dikurangi hingga separuhnya sehingga ingin mengajak Chelsea bernegosiasi soal aspek tersebut. Kalau ada hal yang bisa mendukung Inter Milan kembali melihat Lukaku musim depan, hal tersebut tidak lain adalah opini si pemain sendiri. Bobber berusia 29 tahun itu sudah menyatakan sikap tidak ingin kembali ke Chelsea dan memilih tetap bersama Inter Milan. Saya bicara dengan pihak Chelsea soal relasi saya dengan pelatih dan memutuskan kembali ke Inter Milan, kata Lukaku dalam wawancara pada awal 2023. Segalanya berjalan dengan cepat dan saya bahagia sekali. Saya berharap bisa bertahan di Inter Milan karena klub ini segalanya buat saya. Hanya saja kami harus mencari solusi dengan Chelsea, tutur dia lagi. Chelsea sepakat pinjamkan Pierre-Emerick Aubameyang ke Los Angeles FC. Kepergian Pierre-Emerick Aubameyang dari Chelsea terbuka lebar dalam waktu dekat. Klub yang akan dituju Aubameyang adalah Los Angeles FC. Menurut laporan, Chelsea dan LAFC telah melakukan pembicaraan mengenai transfer tersebut. Hasilnya, kedua belah pihak mencapai kata sepakat. Aubameyang tidak akan bergabung dengan LAFC secara permanen. Kesepakatan yang dicapai antara LAFC dan Chelsea adalah pinjaman. Namun belum ada informasi tambahan mengenai peminjaman tersebut, baik itu mengenai lama peminjaman, opsi pembelian, ataupun seberapa besar gaji yang akan ditanggung oleh LAFC. Enggan pindah. Laporan yang sama menegaskan bahwa Aubameyang enggan pindah. Pemain berusia 33 tahun itu merasa belum saatnya untuk keluar dari Eropa terlebih dahulu. Walaupun sebetulnya Aubameyang sendiri sedang tidak bahagia di dalam skuad. Terlebih setelah dirinya dicoret dari skuad resmi The Blues untuk babak gugur Liga Champions. Aubameyang dilaporkan masih ingin berada di Chelsea dan merebut tempat utama, daripada harus pindah ke LAFC yang belum jadi ketertarikannya. Bebaskan ruang gaji. Kepergian Aubameyang akan sangat menguntungkan bagi Chelsea. Mereka bisa melonggarkan ruang gaji cukup banyak. Saat ini Aubameyang digaji 160.000 pound sterling per pekan. Dengan didepaknya pemain timnas Gabon itu, Chelsea punya ruang cukup yang banyak untuk dialokasikan ke hal yang lain. Hanya saja belum diketahui apakah LAFC akan menanggung seluruh beban gaji Aubameyang atau hanya beberapa persen saja.